kejadiannya cepet banget ya. Aku juga nggak tahu karena paginya tuh kita habis ada acara peresmian Masjid Agung Kendal. Itu jam 10, jam 11. Karena kan itu memang sebelum sholat Jumat. Kemudian Mas Diko dan seluruh jajaran sama para kiai sholat Jumat bareng. Kemudian kita kembali ke rumah dinas. Aku memang rencananya naik pesawat jam 4 sore, jam 3.30-an sekian lah. Jadi jam 2 tuh baru jalan dari rumah dinas. Kenapa? Karena di Jakarta ada sahabat kami yang menikah, Rashid Rajasa. Nah, jadi memang kita udah mempersiapkan waktu, insya Allah akad nikah dan resepsi kita akan datang. Jadi udah siapin baju dan Mas Diko kan juga pakai seragam soalnya kan gitu. Jadi kan itu memang teman baiknya Mas Diko gitu. Jadi itu kan rencananya kita sebagai manusia, tapi rencananya Allah nggak kayak gitu. Jadi pas aku kemarin baru landing dikabarin kalau mama kecelakaan, jatuh dari motor. Udah innalillahi, pokoknya subhanallah, udah kaget lah. Pertanyaan yang aku tanya adalah kena kepala apa enggak? Karena kalau udah jatuh dari motor kena kepala kan subhanallah itu fatal banget, biasanya begitu gitu. Nggak semua orang, tapi biasanya begitu. Jadi walaupun udah pakai helm, kadang kan bisa helmnya lepas. Pokoknya ada aja lah, cerita orang kan macem-macem gitu kan. Nggak kena kepala, jatuhnya duduk. Sekarang juga keadaannya Nana bisa duduk, bisa bicara. Jadi aku mikir, oh udah alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya masih belum tenang karena aku nggak lihat dengan mata kepala aku sendiri. Padahal aku udah dikirimin videonya juga. Akhirnya aku langsung cari tiket, masih di bandara, jadi baru landing langsung cari tiket, pergi lagi ke Semarang, pergi lagi ke Kendal, langsung ke RSUD. Jadi aku ke RSUD, langsung cek keadaannya mama di sana. Mama udah kayak lemes gitu kan, kayak mama ngapain? Tadi kan bukan udah dari masjid gitu kan? Iya, balik lagi ke masjid karena mama pengen ngasih sumbangan lah, nggak banyak, pengen ngasih sumbangan buat ngecat masjid. Sampai Mas Diko tuh besokannya nanya, mama tuh mau ngapain sih Be, balik lagi ke masjid? Kan paginya udah pengen ini lagi, udah pengen ngasih sumbangan lagi gitu buat ngecat masjid gitu. Terus pas aku tanya, mah kok mama nggak transfer aja? Itulah mama juga ngeblank katanya gitu. Mama juga kayak pas udah kejadian itu juga kayak, kenapa aku nggak transfer aja ya, padahal mama udah punya nomor rekening salah satu pengurus masjid. Jadi kalau ditanya kenapa emang kita tuh nggak bisa nanyain takdir Allah kenapa. Dan juga kalau dibilang kenapa padahal di rumah tuh ada mobil. Iya, jadi di rumah tuh memang ada mobil tapi nggak ada supir. Supirnya itu kan nganterin aku sama Mas Diko ke bandara. Padahal di rumah ada adiknya mama, ada sepupu aku kan bisa nyetir juga. Jelek-jeleknya deh ada Satpol PP, tidak semua Satpol PP bisa nyetir, tapi kadang-kadang tuh ada Satpol PP yang bisa nyetir tuh. Kebetulan hari itu pun ada Alfian tuh salah satu Satpol PP kita yang memang bisa nyetir. Kadang-kadang kita minta tolong lah, anterin cuma ke sana sedikit tuh, kadang-kadang ya beliaunya mau aja gitu loh. Jadi kayak aduh, kalau ditanya kenapa tuh kayak mama nyari supir, nyari Pak Agam kemana? Oh, Pak Agam nggak ada ya. Udah deh, ini motornya siapa? Ayo Johan anterin saya aja deh gitu. Jadi tuh mama minta dianterin sama orang rumah. Emang mama tuh suka naik motor, tapi dibonceng ya, mama nggak bisa naik motor sendiri. Diem di belakang aku tanpa seizin aku tuh memang sering. Karena kalau tahu, aku tuh biasanya taunya mama udah nyampe pulang ke rumah. Jadi sore-sore gitu deh, mama dari mana? Pulang naik motor kan? Dia tadi ke sini, ke pasar sebentar, atau ke tukang jahit atau kemana gitu. Karena mama tuh masya Allah alhamdulillahnya aktif. Mama kok naik motor sih, aku gitu kan? Kok nggak bilang dulu sama aku gini. Udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang beliaunya tuh aktif. Cuman ya qadarullah lah, udah takdir lah, semuanya sedih sih, lemes. Kalau kemarin lemes, aku jam-jam segini tuh masih deg-degan. Tapi alhamdulillah sekarang udah kabarnya udah baik, hasil operasinya bagus, operasi berjalan lancar. Lama operasi sekitar 1,5 jam. Habis selesai operasi, Prof Niko ketemu sama aku, suami, mertua juga nemenin operasi kemarin gitu kan. Ada kakakku juga kasih tahu kalau hasilnya bagus. Kemudian sekarang lagi mau dijahit semuanya, kan dibuka terus lagi mau dijahit. Nah selesai dari Prof Niko ketemu aku sampai
mama dijahit lagi sampai keluar ruangan operasi mau ditaruh di HCU itu buat ruangan intensif itu another 2 jam lagi gitu. Jadi total sekitar 4 jam lah, tapi sebenarnya pengerjaan pasang pennya itu sekitar 1,5 jam. Kok bisa separah, maksudnya sampai dijahit itu emang gimana? Karena tulang sebelah kirinya patah. Tulang paha sebelah kirinya mama tuh patah dan patahnya agak panjang. Prof Niko kemarin sebelum mama dilakukan operasi ngobrol sama kita di ruang operasi tapi di luarnya ya, maksudnya yang nggak steril, jadi aku boleh masuk di situ. Prof bilang kalau misalkan patah tulangnya itu di samping sebelah kiri, Prof itu cuma akan pasang pen di sebelah kiri aja. Tapi karena ini jadi kayak ini kan paha, kalau patahnya cuma di sini cuma dipasang pen sini, tapi ini patahnya tuh memanjang dan miring gitu. Jadi karena memanjang dan miring nggak bisa cuma di sini doang, tapi di bagian dengkulnya juga harus dipasang pen. Itu kayak buat penyangga. Jadi kalau kita bangun jalan atau bangun itu kayak kita bikin kayak ceker ayam gitu loh, kayak buat penyangganya lah gitu. Nah tapi ya bentuknya tuh kayak kobra gitu kata Prof, dipasang satu. Ya udah, terus kemudian pas lagi selesai operasi tuh laporannya Prof, saya tuh agak deg-degan juga dia bilang, karena beliau pas pegang tulangnya mama, kalau orang kan ngeliatnya tulang ini kegeser tinggal disambungin aja gini gitu kan, tapi kan ini tulangnya orang tua, jadi digeser dikit aja kata Prof bunyinya krek gitu, takut hancur karena osteoporosis. Udah dari situ aku langsung nanya, Prof memang penyebab osteoporosis itu apa aja sih Prof, pengen tahu kan jadinya kan macem-macem, karena satu kalau perempuan tuh menopause, usia lanjut, memang sudah tua. Ketiga adalah gaya hidup atau faktor makanan. Udah gara-gara kemarin ngobrol sama Prof begitu, hari ini aku tadi sarapan langsung kayak nyari chia seed, nyari sunflower seed gitu. Jadi kayak biji-bijian itu bagus banget buat tulang kita. Terus makanan-makanan protein dari hewan itu bagus banget buat tulang kita gitu. Jadi ya segera bertaubatlah kita dari mie instan dan makanan-makanan itu langsung, maksudnya jadi ngingetin diri sendiri juga. Aku langsung jadi kayak apa aja ya makanan yang bagus buat tulangnya gitu, karena ya memang begitu adanya. Maksudnya seorang profesor dokter ahli bedah tulang aja tuh kayak mau megangnya katanya bunyi krek gitu, karena kalau diputer ya takut hancur, udah bukan patah lagi, udah kopong kan kalau itu. Jadi kayak udah deh, masya Allah. Tapi alhamdulillah beritanya baik semua. Kak, tapi kecelakaan tunggal ditabrak atau gimana? Enggak ditabrak. Jadi mama tuh selesai dari masjid itu mau on the way ke rumah dinas. Pas mau on the way ke rumah dinas itu kan emang cuaca kan memang lagi ekstrim. Jadi kan memang di daerah Pantura, nggak cuma di Kendal aja, semua Pemalang, pokoknya daerah Pantura itu memang sekarang lagi cuaca ekstrim. Dan cuaca ekstrim ini menurut BMKG, kalau aku salah tolong dibenerin, cuaca ekstrim ini terakhir terjadi tahun 1990. Kemudian terjadi lagi ini sekarang. Mungkin kalau di Jakarta ya banjir ya. Cuman kalau kita yang tinggal di daerah pesisir seperti itu tuh berasa banget memang. Beda banget deh anginnya, kelembapan udaranya dan curah hujannya itu beda banget gitu. Kalau di Jakarta sini apalagi daerah-daerah yang agak tinggi gitu ya, Solo, Salatiga itu udah pasti beda cerita lagi gitu. Jadi karena saya tinggal di sana, saya tahu jadi lebih aware lah dengan hal seperti itu. Nah, jalanan tuh licin. Kemudian mama pas lagi duduk, motornya udah berhenti. Ini lagi on the way mau ke rumah dinas, motornya tuh udah berhenti. Mama mau turun dari motor, nginjek apa sih kayak injekan motor itu, licin. Kaki kanannya lurus ke depan, kaki kirinya itu bentuknya 90 derajat. Mama juga bingung, kok kakiku gini, kata mama. Aku tuh panik deh ngeliatnya. Terus digerakin kok nggak bisa sebelah kiri, kaki kanan digerakin bisa. Makanya mama ambil tangannya mama tuh, ngambil kaki, terus digeser gitu, katanya sakit banget gitu. Jadi kayak ya gimana ya, qadarullah. Tapi aku ya banyak bersyukur, satu nggak kena kepala, kedua bukan jatuh yang kayak keseret motor. Karena kalau dilihat agak aneh juga, misalnya anehnya tuh gini, dia orang jatuh dari motor tuh biasanya lecet loh. Mama tidak ada lecet sama sekali di tangan, kanan atau kiri nggak ada lecet, di kaki juga nggak ada lecet. Jadi ya kakinya itu patah tulangnya tapi nggak lecet, jadi karena jatuhnya tuh duduk gitu. Jadi ya subhanallah, maksudnya tapi masih sangat bersyukur, pertolongan dari Allah banyak banget.
wah udah bukan nangis lagi. Aku Shock naik banget ya. naik pesawat dari Jakarta ke Semarang, kan landingnya di Semarang itu kayaknya tuh pesawat lama banget, nggak landing di pesawat udah kayak udah deh udah nggak tahu ini, karena kan mama aku teleponin nggak bisa Iya, panik. gitu. Terus jadi kan aku udah kayak ya pikiran udah kalut lah gitu, jadi kayak udah deh, pokoknya manusia punya rencana, Allah punya rencana yang lebih baik, kita nggak pernah tahu. Jadi udah terima aja, Bismillah. Tapi bersyukur banget, alhamdulillah mama bisa menjalankan operasi, bisa ditangani dengan baik kurang dari 24 jam. Karena kejadian kan jam 3 jam 4 sore, mama operasi jam 2 siang besokannya. Jadi kan sekitar 22 jam. Jadi sangat-sangat bersyukur dalam waktu kurang dari 24 jam tuh udah bisa ditangani. Tapi jadi trauma nggak sih kak? Misalnya makin nggak bolehin motor itu ada gitu. Aku kalau bilang mama sih sebenarnya gini loh, maksudnya mama tuh kadang emang suka bercanda sama aku ya. Mama tuh kayak temen kan sama aku dari dulu tuh, memang mama kan my mom is my mom major, jadi mama manager memang kan, jadi udah kayak temen memang sama aku. Jadi aku bercanda ulang, mah abis ini mama jangan naik motor lagi ya please. Aku tuh dari kemarin juga ngelarang bukannya karena cerewet, bukan karena apa, tapi karena sayang sebenarnya. Gini kayak mama dulu juga kan ngelarang aku juga karena mama sayang sama aku. Terus udah ya mama pokoknya jangan naik motor lagi ya. Jawabannya mama gini, iya tapi kan kalau kamu kayak kemarin tuh naik motor sama Diko ke Batang, ke Bawang, enak kan, seru kan, malah gitu ngomongnya. Aduh mama, aku bilang udah terserah mama deh, aku bilang gitu. Ya gimana, orang tua mau dilarang kan, kita kayak ngelarang anak remaja kan, maksudnya mau dilarang emang bisa. Ini kan kita nggak tahu, anak remaja kan dia udah punya kedewasaannya dia sendiri, keleluasaannya dia sendiri, bisa melakukan apa yang nggak di depan mata kita kan. Bukan anak kecil, kalau aku ngelarang kasih mah enak ya kan? Masih lah, anak umur 4 tahun, 5 tahun kan beda cerita. Jadi kan ini ya udahlah, aku udah berdoa, ya udah ya Allah yang jaga lah. Aku cuma ingetin aja. Terakhir kak, nanti stay di sini, Kak Caca akan merawat mama. Insya Allah aku di untuk sini mama. terus sampai mama keluar dari rumah sakit. Mungkin 4 atau 5 hari ke depan, minta doanya buat mama. Abis ini mama masih harus ngejalanin fisioterapi, tapi di rumah bisa dilakukan. Rencananya aku lagi ini rencanaku sebenarnya kan, soalnya masa jabatan Mas Diko kan harusnya berakhir tanggal 6 Februari. Iya. Kemudian ada kabar terbaru dari Kemendagri, masa jabatan itu sekitar 15 diundur, jadi sekitar 15 sampai 20 Februari. Rencanaku tuh sebenarnya di masa jabatan ini aku pengen membersamai Mas Diko gitu, karena kan juga di Kendal juga lagi ada musibah banjir, lagi cuaca buruk, kemarin ada tanggul jebol dan segala macam. Jadi aku juga pengen apa yang bisa aku lakukan, kontribusi aku semaksimal mungkin lah gitu loh. Tapi ya lagi itu rencanaku, rencana Allah nggak kayak gitu mama. Qadarullah seperti ini. Mungkin nanti kalau mama udah bisa di rumah, aku bisa titip sama kakak ipar sama kakakku, mungkin aku akan ke Kendal lagi membersamai Mas Diko gitu. Tapi ya anakku ya jadinya aku titipin di sini, karena dari 2 bulan 3 bulan terakhir ini Kasih udah sekolah di Jakarta, karena kan masa transisi Mas Diko selesai jabatan kan. Ya. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Kak.